Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi binuril jamal Adu al-qulubil arifin wa bihaibati jalalihi asraqul arifin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhuka matlubi A'tini mahabbataka wa ma'rifataka Walakal hamdu La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan yang tidak pernah satu detik pun meninggalkan kita. Perasaan keterpisahan dengan Allah itu hanya ilusi pikiran yang dimiliki oleh orang-orang yang kesadarannya sangat rendah. Beruntung sekali wahai orang-orang yang setiap saat bisa menunggal merasakan kehadirannya Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar bahwa sesungguhnya kita tinggal di dalam tubuhnya, sadar bahwa sesungguhnya Dia pun tinggal di dalam tubuh kita. Kesadaran itu adalah kesadaran yang sangat mahal, tidak dimiliki oleh banyak orang. Difirmankan, dikatakan kalau di dalam Al-Quran, orang-orang yang bersyukur itu khalilun, orang-orang yang bersyukur itu amat sangat sedikit. Siapa sih sesungguhnya orang yang bersyukur itu? Orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang sudah mampu merasakan kehadirannya setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Karena bagi orang-orang yang sudah sadar akan kehadiran Allah, maka dia akan bertemu wajahnya setiap saat. Kemanapun dia memalingkan wajahnya, yang dia saksikan cuma Allah. Dia melihat Allah ada pada pasangan hidupnya, dia bisa melihat Allah pada anak-anaknya, dia pun juga bisa melihat Allah pada setiap orang yang ditemui. Dia bisa melihat Allah pada setiap makhluk yang dilihatnya. Dia juga bisa melihat Allah pada seluruh taman yang ditatapnya. Dia bisa melihat Allah pada setiap ruang kosong yang dilalui. Itulah tauhid. Yang sesungguhnya dia orang yang bertauhid pada tingkatan kesadaran ini jumlahnya sangat amat sedikit. Bahkan tidak sedikit yang menganggap bahwa Tuhan itu berada di langit jauh dan di sana. Dia tidak menyadari detak jantungnya yang terdekat. Dia tidak bisa menyadari nafas sebagai sang sumber kehidupan yang selalu melekat. Bahkan Allah tidak dirasakan selalu memenuhi kebutuhannya, karena hidup selalu menjadi diri palsu dikendalikan oleh pikiran. Lalu tenggelamlah kesadaran dirinya. Orang-orang yang semacam itu setiap saat tinggal di dalam neraka ciptaannya sendiri. Di sini saat ini sekarang ini hidup terus berpacu dengan waktu, didorong oleh ketergesa-gesaan. Tidak ada satupun kehidupan yang bisa dinikmatinya. Hidup selalu di masa depan, selalu berpikir tentang apa yang harus diraih, dan dia tidak pernah bisa menikmati kehidupan saat ini, di sini sekarang. Dia berpikir kalau neraka itu nanti setelah dia mati. Padahal di sini saat ini sekarang dia pun sudah tinggal dalam neraka ciptaannya sendiri. Dia pikir kebahagiaan itu jauh di sana. Bahkan kebahagiaan itu diraihnya nanti setelah dia mati. Padahal kebahagiaan itu di sini saat ini sekarang. Itulah orang-orang yang tertipu oleh kehidupan dunia, disesatkan oleh pikirannya sendiri. Dan orang-orang yang semacam itu dalam kehidupannya hanya menemui penderitaan dan penderitaan. Tetapi dia tidak pernah menyadarinya, sehingga sangat wajar kalau Allah di Quran mengatakan banyak sekali manusia yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, akan tetapi pada sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Mereka hanya orang-orang yang mengaku beriman dan ingin diakui sebagai orang yang beriman, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman.
Orang yang beriman itu hidupnya selalu bahagia. Orang beriman itu tidak pernah khawatir dan cemas dengan hari esok. Orang beriman itu tidak pernah hidup di masa lalu. Orang beriman itu tidak pernah hidup di masa depan. Orang beriman itu hidup di sini, saat ini, sekarang. Menyadari kehadiran yang diimani sebagai suatu bukti yang nyata dalam dirinya. Banyak orang-orang yang menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka itu hanya menipu dirinya sendiri, cuman mereka dalam keadaan tidak sadar.